Sebelumnya, selamat warahmatullahi Bapak, selamat pagi. Jadi kami dari mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Andalan ada tugas nih Pak terkait tugas tentang kuliah pemediaan. Yang dimana itu nanti kita bakalan meminta waktu Bapak untuk sedikit bertukar informasi mengenai mualim sendiri Bapak. Oke, jadi mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya Pak. Jadi bagaimana sih Pak latar belakang dari pendirian mualim itu sendiri? Mungkin bisa Bapak jelaskan terkait sejarah singkatnya Bapak. Kalau mualim ini kan mualim di Jakarta ini kan sekolah yang sudah sangat lama. Dulu kan namanya bukan mualimin, pertama kali namanya Isma Arko yang didirikan langsung oleh Kiai Dahlan. Yang memang peruntukan awalnya itu memang untuk melahirkan pendidik guru-guru sekolah Muhammadiyah. Karena saat itu pertumbuhan sekolah Muhammadiyah sudah mulai ada, tapi kemudian ada keresahan, ini nanti gurunya dari mana? Maka kemudian didirikan Isma Arko yang ditujukan untuk nantinya bisa melahirkan calon-calon guru gitu ya, yang saat itu dia sudah mulai mengadopsi sistem pesantren. Dan mungkin di bukunya Pak Ma'arif sudah kalian baca bahwa mualimin merupakan cikal bakal modernisasi pendidikan Islam ya di Indonesia, dan kemudian menggabungkan pendidikan umum dengan pendidikan agama itu. Dan Kiai Dahlan menjadi direktur pertama di hari itu. Ya, jadi kalau kalian kesini melihat mualimin, melihat apa, ya kalian juga sama saya sudah masuk ke sekolah yang didirikan Kiai Dahlan dan beliau pernah menjadi direktur di sekolah ini. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya Mas Safa. Ya langsung aja, untuk siapa saja tokoh penting yang berkontribusi dalam pendirian Madrasah Mualimin, kemudian juga siapa pemimpinnya sekarang? Oke, kalau mualim ini kan ada ini ya, pertama Kiai Dahlan, kemudian anaknya Kiai Dahlan, bahkan Mas Mansur yang 3 serangkai dia, yang menjadi ketua PP pernah jadi direktur di sini. Beliau di saat diangkat jadi ketua PP Muhammadiyah, kemudian pindah dari Surabaya ke Jogja dan berpikir Muhammadiyah kan tidak menggaji pegawai, tidak menggaji pimpinannya. Dari mana mendapatkan ma'isyahnya, kemudian ditempatkan beliau menjadi direktur mualim. Dan rumah beliau ada di pojok sana itu, disebutkan masjid itu, rumah tempat tinggal beliau. Jadi nanti kalian bisa foto ini rumah yang pernah ditinggali oleh Mas Mansur yang 3 serangkai itu. Saat ini direkturnya Ustaz Haji Ali Aulia yang juga alumni mualimin itu. Direktur keduanya anaknya Kiai Dahlan, Sirot Dahlan gitu ya. Ya, itu. Mungkin itu langsung kita singgung terkait kurikulum ya Bapak. Jadi kan mungkin apa sih yang membedakan kurikulum yang ada di mualim ini dengan sekolah yang lain mungkin. Terus juga kalau nggak salah di mualim sendiri itu ada berbasis long life education ya Bapak. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit sih bagaimana mekanismenya. Kurikulum itu jadi kalau kurikulum ada beberapa kekhasan. Kalau dibilang apa itu yang nasional itu juga ada, itu pasti ada, nggak mungkin tidak ada, karena dari awal mualim kan pasti terintegrasi dengan aturan yang diatur secara nasional. Itulah mengapa lulusan mualim itu pemegang ijazahnya bisa melanjutkan kemana saja yang dia mau. Jadi kurikulum nasional ada. Lalu apa nilai lebihnya? Nilai lebihnya itu adalah paling kalau ada muatan kan ada ribuan tuh, yang dari dulu ada sampai sekarang itu tidak ada di sekolah yang lain. Kelebihan yang lainnya adalah tentu saja dengan pengajaran Pak PP kan ada yang mengajar di sini. Jadi ada semacam mungkin transfer tenaga. Misalnya beliau ini kan sekretaris Majelis Hukum dan HAM yang sering pidato apa itu tentang tambang beliau kan yang jadi memberikan nuansa bahwa disinilah letak sekolah pengajaran. Secara umum lebih banyak kemiripan dengan
apa yang berlaku di nasional. Tetapi juga ada hal yang dikhususkan pengkhususan, misalnya muatan-muatan lokal kemuhammadiyaan itu berbeda dengan yang di sekolah Muhammadiyah lain ya, itu relatif juga berbeda. Ada penekanan di sini lebih mendalam. Itu saya melihatnya di situ aja. Kalau yang lainnya ada kurikulum mungkin dari luar negeri itu Cambridge, tapi kan hanya menyasar hanya 1-2 kelas ya. Jadi nggak semuanya ya Pak? Iya, nggak semuanya. Kalau Cambridge itu nggak semuanya. Dan juga Cambridge juga sebenarnya juga hanya beberapa mapel kan, hanya saya nggak tahu persis ya. Berarti hanya pilihan ya Pak? Iya, hanya pilihan yang itu hanya berlaku di sekolah yang lain, Cambridge yang lain, misalnya kayak sains dan English ya, sama sosial yang itu berlaku di negara-negara persahabatan itu setahu saya. Kemudian kalau yang lainnya lebih sama, lebih kepada personality yang dibangun oleh gurunya. Misalnya Ustadz Al-Qani luar biasa membangun semangat bermuhammadiyah, siswanya berhasil banget di saat Alfian itu. Jadi menimbulkan rasa bangga, senang ya. Iya. Itu contoh sederhana. Terima kasih Bapak. Mungkin lanjut Mas Safa mau nanya ke Mungkin kan dari dulu ada perubahan kurikulum ya Pak. Terus dulu juga siswa diakui sebagai pondok pesantren oleh Departemen RI ya. Itu bagaimana ya Pak? Perubahan kurikulumnya apa saja? Sampai sekarang masih diakui. Ini masih ada pengakuan sebagai pondok pesantren, tapi kan penggunaan pondok pesantren itu kan tidak populer di Muhammadiyah, setidaknya dulu lah. Makanya mempertahankan nama madrasah. Kemudian sekarang berkembang pesantren kan ya itu lain soal ya. Tapi sini brand image-nya yang dibangunkan madrasah, bukan pondok pesantren, sekalipun ada asas legalitas, ada pengakuan bahwa ini adalah pondok pesantren. Perubahan kurikulum lebih ya tadi akomodir terhadap perubahan kurikulum pemerintah. Jadi dulu itu bebas, tapi kemudian kalau mau ikut pemerintah kamu harus begini gitu loh. Nah otomatis untuk menyelamatkan bahasa mudanya, nasib siswanya, ya otomatis masuklah ke dalam itu, walaupun tidak 100% mengadopsi, tapi sebagian besar kan mengadopsi. Paling tidak namanya mengadopsi benar, tapi mungkin materinya itu ada yang berbeda, yang tidak sesuai dengan visi misi bersama Muhammadiyah kan bisa diabaikan gitu. Jadi perubahan beliau saya seperti itu, bukan kita malah menjauh dari pemerintah, tapi sebagai pengetahuan saya malah kemudian mendekat dengan pemerintah. Disaring dulu ya Pak? Iya, disaring sebuah. Tapi kalau matematika kan nggak perlu disaring. Karena mau di mana kan sama ya, itu kan ya beberapa pelajaran. Misal fikih kalau di negeri kan kalau nggak sesuai dengan kita kan ya mau tidak mau ya disingkirkan lah kalau misalnya fikih. Kita juga ada fikih Bapak. Oh ada fikih juga? Oh fikihnya mungkin juga Muhammadiyah kan? Iya. Ya mungkin agak berbeda waktu SMA lah ini. Nah di sini kan kalau mbaknya kan dari kelas, ini kan dari SMP, disesuaikanlah dengan kebutuhannya wali seperti itu. Bapak, terima kasih. Terus mungkin kan tadi sudah disinggung juga ya Pak terkait misalnya Muhammadiyah ini sudah cukup lama berdirinya. Terus juga tentu pasti ada tantangan ya Pak, rintangan untuk mempertahankan nama baik mungkin, apalagi kan harus bisa survive di daerah modernisasi seperti sekarang ini ya Bapak. Jadi mungkin kira-kira ada nggak sih Pak tantangan tersendiri, baik itu dari finansial maupun dari sumber daya manusianya? Mungkin kalau misalnya ada, bagaimana sih Mualimin itu untuk survive terkait tantangan tersebut? Kebanyakan Iya. apa itu ya? Kalau Mualimin dari segi SDM kan terus memblend gurunya ya. Guru-guru Mualimin kan hampir 40%-nya S2 ya, salah 2 ya. Kemudian pelatihan mungkin digembleng terus menerus ya. Ada adiknya juga digembleng, kurikulumnya juga kita disampaikan. Kalau tadi itu terus
dimodifikasi. Pendidikan kita juga ada di asrama, ada di sekolah, nanti juga di luar ada, kalau di kampus lain UKM ya, ini ada Odantri kita hampir 30-an lebih Odantri kita gitu. Kita mewajibkan tapak suci silat ya sebagai Odantri wajib gitu ya, itu harus diikuti oleh semua adik-adik kita, dan kelulusan mereka, tingkat mereka bagian daripada syarat kelulusan gitu. Jadi kalau ada kelas 1 sama ya, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu tidak mengikuti jenjang yang diikuti, maka bisa terancam naik kelasnya gitu. Kalau finansial, karena kita sekolah swasta, tentu akan pemerintah tidak sebanyak dari sekolah negeri gitu. Jadi memang harus ada subsidi juga dari internal, walaupun dari pemerintah juga memberikan kita BOS ya, dana BOS dan apa gitu. Tapi yang jelas upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya inovasi terus dilakukan. Kita sering memberangkatkan guru-guru kita, adik-adik kita untuk bisa study tour ke luar negeri gitu ya. Bahkan ada program academic camp gitu, mereka bisa tinggal di Mesir itu 30 hari gitu. Maka di Ramadan kita juga punya program mubalik hijrah gitu, yang bahkan sekarang sudah 5 negara gitu ya. Ada Malaysia, Thailand, Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian dulu pernah dari Kamboja juga, ada di Jepang, ada di Australia, dan juga ada di Taiwan gitu ya. Biasa itu itu yang dilakukan. Kendala finansial, kendala ya pasti ada ya, tapi karena kita bukan sekolah negeri yang tidak semua dari pemerintah, ya harus berinovasi, mencari tambahannya. Kalau saya nambahin, tantangan ini kan terkait dengan kondisi ekonomi negara juga ya. Seperti sekarang ini kan bisa dikatakan katanya ekonomi melesat itu kan sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Jadi itu saya melihatnya ancaman juga bagi sekolah swasta, terutama seperti mualim yang kita sebenarnya makanan kos yang keluar bagi orang tua yang punya kelakanannya di sini kan tidak hanya SPP, tapi juga untuk makannya, jajannya, dibandingkan dengan mereka hanya menyekolahkan anaknya di sebelah makanannya makan di rumah nggak gitu. Jadi ya itu sih hambatannya, dan juga yang lainnya saya lihat mungkin persaingan internal ya, menjamurnya sekolah-sekolah di daerah itu kan juga sedikit banyak akan mempengaruhi. Apalagi misalnya ada pendidikan sekolah Muhammadiyah yang ikut inisiasi pimpinan daerah setempat, ya mungkin akan jadi sedikit tanya, kok anaknya nggak sekolahkan yang diberikan bapaknya gitu, kok malah berjejar. Itu mungkin 1-2 mungkin ada yang akan. Jadi ini sebenarnya saya kalau internal itu tetap penguatan dari dulunya. Tapi kalau saya pribadi sih Mbak, saya selalu melihat malu itu tidak sempurna. Kalau udah sempurna bahaya. Iya, jadi tidak merasa puas, harus muncul kurang ini, kalau saya gitu. Nah, kurang apa sempurna? Enggak, kita enggak sempurna. Harus lihat kekurangannya biar tetap tumbuh. Seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Apa ya, untuk mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pendidikan adik-adik siswa-siswa itu sendiri. Maksudnya apa? Organisasi Untuk pembinaan ya, atau dia dengan organisasi apa? Ya semua yang di sini kan living, ya dimana living kurikulum kan masuk di situ. Kurikulum hidupnya dia berorganisasi, dia mengatur dirinya sendiri, mendirikan asrama, dia lepas dari orang tua, kan sebenarnya sudah bagian dari latihan itu. Jadi kalau dibilang khusus ya nggak ada, tapi di sini ada ngobrol ini ya, kepemimpinan ada. Dunia kok bilang oleh federation. Long life education artinya apa tuh? Long life education itu apa? Pendidikan yang hidup, pendidikan yang Yang apa long life education itu? Ayo, apa mbaknya? Long life education apa? Yang include ya, include belajar. Kalau dengan kehidupan. Kalau setahu saya long life education pendidikan seumur hidup sepanjang hayat. Mualimin hanya 6 tahun.
Kalau usianya 60 berapa persennya? Iya. Karena adik kita kan dari pagi, dari istilahnya dari tidur sampai bangun tidur itu habituasinya digerakkan dia selama dan itu ada gerakan. Mereka ada kecil, ada organisasi kelas, ada organisasi tadi kan, ada hawi, ada apa, semua harus punya kiprah gitu. Bahkan wajib ya, itu organisasi itu satu orang harus milih berapa, harus ada yang harus aktif lah. Lepas kemudian senang nggak senang macam, tapi ada kewajiban setengah memaksa ya, agar mereka memang harus terasa ya, hidup di sini terasa kan, jadi ya terasa. Jadi ya khusus ya ada leadershipnya, ada caranya yang tidak disadari mereka, tapi bagian daripada belajar berorganisasi, belajar jadi pemimpin, belajar leadership juga ada gitu. Di sini kan ada hal-hal yang tidak ada di sekolah lain ya. Kayak misalnya saya sampaikan tadi itu terus mengajar. Jadi kita nanti adik-adik kita ini harus bikin ini rencana mengajar. Mereka harus mengajar di depan adik-adiknya, kelas 3 SMA, kelas 6 di sini harus mengajar di depan adik-adiknya. Mereka juga itu bagian dari syarat kelulusan. Mereka juga harus khotbah itu syarat dari kelulusan dan banyak hal yang lainnya ya. Jadi hal-hal yang kekhususan yang tidak didapat sekolah lain. Malim itu kan, malim itu apa? Malim itu mengajar. Jadi memang dulu sudah sampai di sekolah sini. Dulu kan taman SMA ada di sana ada. Dulu banget. Dulu SMA bisa ngajar. Kalau di zaman Belanda namanya Book School, kemudian di zaman Indonesia awal-awal baru itu namanya ada SPG. SPG itu sekolah pendidikan guru. Kalau di guru agama itu ada namanya PGA, pendidikan guru agama. Alimin itu sekolah guru kan, alim sekolah guru. Mualim itu guru, mualim itu. Kalau yang putri ada yang mualim ada? Enggak, itu mualim. Mualim ada putri. Kalau di melengkapi aja di sana. Aku sama saja, tapi mualim itu cewek semua. Di sini cowok semua. Gurunya nggak ada yang cewek di sini. Di sana ada cowok. Karyawannya yang cowok, yang cewek di sini hanya bagian kesehatan dengan bagian dapur saja. Yang lain cowok. Ya. Jadi kayak benarnya itu daily education pendidikan keseharian yang mungkin akan mempengaruhi long life sepanjang harinya gimana? Kira-kira ya bekal dia selepas itu apa, itu yang paling penting, bukan soal apalagi di era sekarang disrupsi ada HP, jadi semua orang lihat internet hanya tahu ya begitulah gimana ya, mereka habis kurikulum merdeka yang kemudian masih PR loh, masih PR itu kan pendidikan menyisakan masalah, bukan ya banyak masalah yang mungkin akan isunya akan dilihat lagi tentunya dengan penelitian yang lebih serius dari menteri yang berkaitan. Pak itu. Iya. Mungkin untuk pertanyaannya dari kita cukup beberapa. Jadi mungkin dari bapaknya apakah ada di luar pertanyaan yang mau disampaikan atau mau ditambahkan? Oh cukup. Mungkin cukup ya Bapak untuk sesi siang hari ini. Ya, terima kasih. Kita tutup dulu ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.